Selamat datang kembali di Redaksi Sore. Pernah nggak sih kalian baca berita di internet, terus beberapa jam kemudian beritanya berubah atau muncul keterangan artikel ini telah diperbaharui? Nah, itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari aturan main media online di Indonesia yang disebut dengan pedoman media cyber. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas apa itu media cyber, kenapa pedoman ini dibuat, prinsip-prinsipnya, sampai contoh penerapannya di media besar seperti kompas.com dan tempo.com. Yuk langsung kita mulai. Apa itu media cyber? Jadi, media cyber itu adalah media massa yang pakai internet sebagai sarana utama untuk mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi. Bedanya sama media cetak atau televisi, media cyber punya 4 karakter khas. Yang pertama, kecepatan, yaitu berita bisa naik dalam kehitungan detik. Yang kedua, aksesibilitas, bisa diakses dengan kapan dan di mana saja. Yang ketiga, interaktif, pembaca bisa komentar, berbagi, bahkan berinteraksi langsung dengan redaksi. Dan keempat, multimedia, yaitu satu berita bisa gabungan dengan antara teks, foto, video, sampai infografis. Tapi kecepatan ini punya resiko, makin cepat berita naik, makin besar peluang informasinya belum lengkap atau belum terverifikasi. Nah, karena resiko itulah Dewan Pers menyusun pedoman pemberitaan media cyber yang disahkan pada 3 Februari 2012. Pedoman ini lahir karena persaingan antara media untuk jadi yang pertama sering bikin proses verifikasi jadi asal-asalan. Ditambah lagi, siapapun sekarang bisa menyebarkan informasi lewat internet, padahal gak semua orang punya tanggung jawab jurnalistik. Pedoman ini jadi pelengkap dari Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, supaya kebebasan pers di dunia digital telah diimbangi dengan tanggung jawab. Nah, adapun prinsip-prinsip utama dari pedoman media pers, media cyber, yang ada 5 prinsip utama yang jadi fondasi media pedoman ini. Salah satunya yaitu akurasi, informasi harus benar dan sudah diverifikasi sebelum tayang. Yang kedua ada keberimbangan, semua pihak yang terlibat harus dapat ruangan yang setara, termasuk hak jawab. Yang ketiga, independensi, yaitu media harus bebas dari tekanan politik maupun bisnis. Yang keempat, ada tanggung jawab media, yaitu media bertanggung jawab penuh bahkan atas konten yang dibuat penggunanya itu sendiri. Dan yang kelima, ada transparansi, media harus terbuka soal identitas redaksi dan proses kerjanya. Nah, kelima prinsip ini saling terkait dan jadi semacam kompas moral buat setiap redaksi media online. Nah, secara teknis, pedoman ini mengatur beberapa hal penting, yaitu verifikasi berita sebelum publikasi, hak jawab dan hak koreksi buat pihak yang dirugikan pemberitaan, lalu ada ralat dan pencabutan berita kalau ditemukan kesalahan pada berita, pengelolaan konten pembuatan pengguna atau UGC seperti komentar dan unggahan pembaca, dan pembaharuan berita secara terbuka setiap ada perkembangan baru. Analoginya seperti dokter di ruang gawat darurat bisa kasih penanganan awal, tapi diagnosis final tetap menunggu hasil pemeriksaan yang lengkap. Nah, adapun contoh nyata di Indonesia yaitu praktik ini bukan cuma teori. Kompas.com misalnya sering mencantumkan keterangan artikel ini telah diperbaharui ketika ada informasi baru. Tempo.com dan kompas.com juga beberapa kali memuat hak jawab dari instansi atau tokoh publik yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan.
ini menunjukkan media nggak cuma ngejar kecepatan, tapi juga berani mengkoreksi diri, dan itu justru yang membangun kepercayaan publik. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa pedoman media cyber bukan sekedar aturan teknis, tapi fondasi supaya kebebasan pers di era digital tetap jalan bareng tanggung jawab profesional. Buat media ini soal kredibilitas, buat masyarakat ini soal hak atas informasi yang benar dan bisa dipercaya. Nah, itu dia pembahasan tentang pedoman media cyber. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.